Sebelum ditonton di like dan subscribe dulu ya. Nenek Karti di padang rumput. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang nenek bernama Karti. Usianya sudah menginjak 75 tahun, namun semangat hidupnya tak pernah pudar. Setiap pagi, Karti menggiring belasan kambingnya ke padang rumput di tepi sungai, membiarkan mereka merumput sementara dirinya duduk di bawah pohon randu yang rindang. "Heh, Nek Karti. Semangat sekali menggembala kambing, ya?" seru seorang lelaki parubaya dari kejauhan. Nenek Karti menoleh dan menyipitkan matanya, mengenali sosok itu sebagai Juragan Lele, orang terkaya di desa yang memiliki kolam lele luas di dekat sungai. "Ah, cuma begini saja, Kang Sanip," jawab Nenek Karti sambil tersenyum ramah. "Kalau tidak menggembala, mau makan apa?" Kang Sanip, atau yang lebih dikenal sebagai Juragan Lele, tertawa kecil. Meski usianya sudah 60 tahun, tubuhnya masih tegap dan wajahnya berseri-seri. Ia dikenal murah hati dan kerap membantu warga desa yang kesulitan. Namun, di balik kebaikannya, ada rasa sepi yang kian merongrong hatinya setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Setiap kali melintasi padang rumput, Sanip selalu menyempatkan diri untuk menyapa Nenek Karti. Ada sesuatu dalam sosok nenek itu yang menarik perhatiannya. Kebaikan hati dan keteguhan wanita tua itu membuatnya merasa nyaman. Hari itu, Sanip membawa sebakul lele goreng. Ia mendekat, menyerahkan sebungkus kepada Nenek Karti. "Ini buat sarapan, Nek. Lele goreng hangat." "Astaga, Kang. Terima kasih banyak. Saya doakan kolam lele Kang makin subur dan hasil panennya melimpah," ucap Nenek Karti tulus. Sejak hari itu, hubungan mereka kian akrab. Setiap kali Nenek Karti menggembala kambing, Sanip selalu mampir. Mereka berbincang, berbagi cerita masa lalu, dan tak jarang tertawa bersama. Tanpa disadari, benih perasaan mulai tumbuh di hati Sanip. Namun, di balik tawa mereka, ada bisik-bisik di antara warga desa. Tak sedikit yang menganggap aneh kedekatan mereka. "Kok bisa ya, juragan kayak macam Kang Sanip akrab dengan Nenek Karti? Apa nggak ada janda muda yang lebih cocok?" gumam seorang ibu di warung kopi. Bagi Nenek Karti, perhatian dari Kang Sanip seperti embun di tengah gurun. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri sejak suaminya meninggal, ia lupa bagaimana rasanya diperhatikan oleh seorang lelaki. Pada suatu sore yang cerah, di tepi kolam lele yang tenang, Sanip menatap Nenek Karti dengan tatapan penuh arti. "Nek, apa nggak capek hidup sendirian?" tanyanya pelan. Nenek Karti terdiam sejenak. "Capek sih, Kang. Tapi mau gimana lagi? Anak-anak sibuk di kota, tinggal kambing-kambing ini teman saya." Sanip tersenyum, lalu menghela napas panjang. "Kalau ada yang menemani Nek Karti, mau nggak?" tanyanya lagi, kali ini suaranya bergetar. Hati Nenek Karti berdebar. Ia tahu arah pembicaraan ini, tapi ia tak berani berharap. Dalam benaknya, ia hanyalah seorang nenek tua dengan kulit keriput dan tangan kasar karena bekerja di ladang. Namun, tatapan Sanip menghangatkan hatinya. "Kang Sanip bercanda saja," gumamnya sambil tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupan. "Saya serius, Nek," balas Sanip tegas. "Saya ingin ada yang menemani di sisa hidup saya. Dan saya merasa nyaman dekat dengan Nek Karti." Di bawah langit senja yang memerah, kata-kata itu menggema di hati Nenek Karti. Apakah takdir sedang membuka lembaran baru bagi mereka berdua? Rahasia di balik kolam lele. Sejak percakapan sore itu, hubungan Nenek Karti dan Sanip semakin dekat. Setiap pagi, Sanip membawa sarapan ke padang rumput, dan sore harinya mereka berjalan bersama di tepi kolam lele. Kebersamaan yang awalnya terasa canggung kini berubah menjadi kehangatan yang sulit dijelaskan. Namun, di balik semua itu, ada rahasia besar yang Sanip sembunyikan. Kolam lele miliknya tidak sekadar kolam biasa. Di dasar kolam itu, tersimpan benda pusaka turun-temurun yang dipercaya membawa keberkahan dan kemakmuran. Setiap malam, Sanip melantunkan mantra di tepi kolam untuk menjaga agar usahanya tetap lancar. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Sanip duduk di tepi kolam. Ia merasa gelisah. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perasaannya pada Nenek Karti bukan sekadar rasa kasihan. Ia benar-benar mencintai wanita tua itu. "Kalau aku menikah lagi di usia ini, apakah aku bisa membahagiakan dia?" gumamnya pada diri sendiri. Pikiran itu terus menghantuinya hingga suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang wanita tua berambut putih panjang muncul dari kolam lele. Wajahnya penuh kerutan,
namun sorot matanya tajam. "Jika kau ingin menikahi wanita itu, kau harus memberikan tumbal," bisik wanita itu dengan suara dingin. Sanip terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu betul bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu di balik kolam lelenya yang menuntut pengorbanan. Cinta di balik misteri. Setelah perjuangan panjang, Sanip akhirnya memahami arti mimpi-mimpi yang menghantuinya. Dengan bantuan dukun tua, ia melakukan ritual pemutusan perjanjian gaib yang mengikat kolam lelenya. Dengan keyakinan penuh, Sanip melepaskan benda pusaka di dasar kolam ke sungai sebagai tanda pembebasan. Malam itu, ia datang ke rumah Nenek Karti membawa cincin emas sederhana. Di bawah cahaya rembulan, Sanip melamar wanita yang telah mengisi kekosongan di hatinya. "Nek Karti, maukah kau menjadi pendampingku di sisa hidup ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Air mata haru mengalir di pipi Nenek Karti. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Iya, Kang Sanip. Saya mau." Desa yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik ini menjadi saksi kebahagiaan mereka. Cinta yang bersemi di usia senja membuktikan bahwa kasih sayang sejati tak memandang usia atau keadaan. Kolam lele Sanip kini tetap subur tanpa gangguan gaib. Dan di sebuah rumah sederhana di tepi desa, Sanip dan Nenek Karti menjalani hidup baru yang penuh cinta dan kebahagiaan, membuktikan bahwa takdir bisa berubah ketika hati memilih untuk mencintai dengan tulus.